Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana transformasi ERD ke dalam tabel SQL. Di tabel ini kita dapat melihat di tabel ERD ini dapat kita lihat ada 6 entitas, ya, yang mana 6 entitas ini akan menjadi 6 tabel nanti di dalam SQL. Sebelum itu kita akan lihat kardinalitasnya untuk menentukan apakah relasi-relasi yang ada di sini hanyalah sebagai relasi saja atau harus kita rubah ke dalam bentuk tabel juga. Nah, kita lihat di sini relasi di sini adalah dengan kardinalitas one to many, di sini juga one to many, dan juga one to many. Hanya ada di relasi ini many to many, sehingga relasi list jawaban ini akan kita rubah menjadi tabel juga. Jadi total di dalam ERD ini kita mempunyai 7 tabel yang akan kita jadikan di dalam SQL nantinya. Nah, sebelum itu kita akan jelaskan terlebih dahulu beberapa sahaja. Seperti entitas mata kuliah ini yang akan menjadi tabel mata kuliah memiliki atribut kunci ID yang dapat kita perjelas menjadi ID mata kuliah yang akan menjadi primary key nantinya. Kemudian ada nama yang akan menjadi nama mata kuliah, kemudian ada dosen, kemudian juga ada tahun. Kemudian ada di tabel ataupun entitas berikutnya ada bank soal dengan ID bank soal sebagai primary key. Kemudian ada ID MK sebagai atribut derivatif ataupun atribut turunan daripada mata kuliah, daripada entitas mata kuliah yang akan menjadi foreign key di dalam bank soal. Kemudian ada penginput dan juga tanggal input dan juga nama. Kemudian sisanya seperti entitas-entitas lain menggunakan seperti dua entitas barusan sama saja, hanya berbeda di list jawaban ini mungkin akan kita jelaskan lanjut. Sebelumnya kita dapat membuat coret-coretan seperti ini untuk memperjelas maksud daripada tabel ERD. Seperti di sini hanya dituliskan sebagai ID saja, kita dapat memperjelas dia dengan ID mata kuliah sebagai primary key. Kemudian ada nama sebagai nama mata kuliah, kemudian dosen, tahun, dan seterusnya. Kemudian di bank soal, ada di sini ID bank soal sebagai primary key, ID mata kuliah sebagai foreign key, nama bank soal, penginput, tanggal input, dan seterusnya. Kemudian kita langsung bergeser ke dalam relasi list jawaban yang akan menjadi tabel list jawaban. Nah, implementasi many to many terhadap relasi ini menjadikan dia sebagai tabel list jawaban. Sehingga implementasinya itu adalah mengambil setiap primary key yang ada pada tabel yang dia relasikan menjadi foreign key di dalam tabel tersebut. Maka dapat kita lihat di tabel peserta dan juga tabel quiz mempunyai primary key NPM dan ID quiz, sehingga NPM dan ID quiz ini akan menjadi foreign key di dalam list jawaban. Kemudian kita tambahkan dua atribut, yaitu jumlah benar dan jumlah salah, untuk memperjelas fungsi daripada tabel ataupun relasi list jawaban yang menjadi tabel ini. Kemudian saya rasa cukup jelas sehingga dapat kita langsung ke dalam SQL ya. Sebelumnya saya sudah membuat database ini dan dengan tabel-tabel 7 tabel tersebut. Dapat kita lihat ada kita deskripsikan mata kuliah sebagai ID mata kuliah primary key, ID bank soal primary key pada tabel bank soal, kemudian ada ID soal sebagai primary key, ID mata kuliah sebagai foreign, ID bank soal sebagai foreign key di dalam tabel soal dan seterusnya. Nah, kemudian kita dapat mungkin memberikan beberapa contoh sintaks yang kita gunakan. Kita akan buat database yang baru untuk memberikan contoh. Klik database tutorial, kemudian use tutorial. Ya, sudah, maka kita buat create table mata kuliah. Create table mata kuliah. Nah, kita dapat lihat di sini dalam tabel mata kuliah ada ID mata kuliah, ada ID mata kuliah. Kita boleh menggunakan integer ataupun varchar. Cuman asumsi yang saya gunakan bahwa ID mata kuliah itu bisa saja terdiri dari angka dan huruf, ya. Sehingga saya menggunakan varchar, mungkin cukup 25, kemudian dia not null karena dia akan menjadi primary key. Ya, primary key itu adalah not null yang bersifat ya, dan juga gabungan not null dan juga unique. Kemudian ada nama mata kuliah, mungkin boleh varchar atau char, mungkin jarang ataupun tidak ada nama mata kuliah yang bersifat
yang ada mengandung angka di dalamnya, kita gunakan saja char, cukup 25. Kemudian ada nama dosen, char saja, cukup 25. Kemudian ada tahun. Tahun Anda boleh menggunakan varchar atau integer, namun saya asumsikan tahun yang diminta di sini hanyalah tahun saja, tidak disertakan tanggal dan tahun seperti 25 Februari 2020 dan sebagainya. Saya asumsikan hanya integer saja dengan 4 angka, misalnya 2020 mengandung 4 angka dan lain sebagainya. Nah, ada tahun, saya rasa sudah selesai, tutup kurung, koma, query, oke. Kita deskripsikan mata kuliah. Kita dapat lihat ID mata kuliah, nama mata kuliah, dosen dengan tipe varchar, char, dan integer. Nah, ternyata kita belum memberikan primary key di dalam tabel mata kuliah. Maka alter table kita buat add primary key, ya, dalam kurung ada ID mata kuliah di koma. Apa yang salah? Kita lihat terlebih dahulu. Oh ya, kita belum membuat nama tabelnya, makanya dia error, ya. Alter table mata kuliah, ya, kita add, salah lagi, add primary key ID mata kuliah. Nah, oke, query, oke, deskripsikan mata kuliah. Kita lihat ID mata kuliah sekarang sudah menjadi primary key. Kemudian kita akan create table satu contoh lagi, yaitu create table bank soal. Ada apa saja di situ? Ada ID bank soal. Saya asumsikan dia varchar, cukup 25, dan dia not null karena dia akan menjadi primary key. Kemudian ada ID mata kuliah, dia varchar juga, ya, dia akan menjadi foreign key-nya di dalam tabel bank soal. Kemudian ada nama bank soal, nama mungkin boleh bersifat mungkin nama bank soal, karena ini bank soal akan ada 1, 2, 3, ya, mungkin untuk memberikan kode, maka kita berikan dia varchar saja. Kita asumsikan dia sebagai tipe varchar saja. Kemudian ada penginput. Penginput ini mungkin nama seseorang, ya. Kita berikan char, cukup 25 saja. Kemudian ada tanggal input. Nah, untuk tanggal input ini mungkin tanggal yang disertakan juga dengan bulan, boleh kita gunakan varchar, ya. Kita cukup 25 saja, mungkin 25 ini pun lebih, ya. Oke, query, kita deskripsikan bank soal. Kita deskripsikan, sudah ada. Kita belum mengalter table untuk menambah primary key-nya. Alter table bank soal, jangan lupa namanya, nanti error lagi. Kita add primary key ID bank soal, berikan koma, kemudian kita tambah add foreign key. Apa yang ingin kita tambah? ID mata kuliah, ya. Ada ID mata kuliah. Nah, kita buat reference-nya adalah di tabel mata kuliah. Reference juga ID mata kuliah, ya. Dan query, deskripsikan bank soal. Nah, kita sudah lihat ada ID bank soal sebagai primary key dan juga ID mata kuliah sebagai foreign key. Nah, sisanya hanya tinggal membuat create table seperti data di atas, dan membuat primary key dan foreign key dengan cara boleh dengan alter table untuk meminimalisir kesalahan ketika kita menginput data-datanya. Kemudian semuanya sama sampai tabel ke-7 semuanya sama. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.